First impression ya ketemu sama Dek Valen ya. First impression ketemu sama Dek Valen tuh pengen nangis cangkrik. Kaki keinjek jancuk. Sekil keinjak. Enggak. First impression ketemu Valen atau pertama kali ketemu sama Dek Valen, dia itu bisa mencairkan suasana. Mbok pikir es batu tadi. Enggak, maksudnya memang bisa mencairkan suasana, itu yang pertama. Terus ternyata tuh dia selain penyanyi itu dia pelawak juga. Tuh kayaknya dia harusnya ntar ikut kayak stand up comedy gitu sih. Nah, terus dia juga orangnya ini apa namanya santun. Terus yang paling terpenting itu adalah dia itu tadilah attitude-nya. Tapi aku rasa semua anak dia berapa kamu? 8 lagi. Sabar, belum. Dia 7 tuh anak-anak baik semuanya. Jadi aku first impression ketemu Valen tuh kayak aku tuh kayak ibaratnya simulasi punya anak cowok. Nah, Anas tuh udah kayak tak anggap seperti Anas emang jujur ya, Anas itu udah sama aku tuh udah berapa tahun sih? Mau 2 tahun. Masa 2 tahun, 3 tahun? Kita pertama ketemu sih 2022 ya? Oh, 3 tahun lah ya. Anas tuh 3 tahun dan Anas tuh udah tak anggap seperti kayak adikku. Karena memang aku nggak punya adik cowok, terus kemudian aku juga nggak punya anak cowok. Jadi dia tuh kayak adikku dan dia tuh kayak Anas tuh penyalur kalau owner tuh kadang kan hubungi aku tuh lewat mana atau kalau nggak aku tuh jarang buka DM ya. Nah, DM-nya tuh ke Anas dan aku sangat terbuka sekali sama siapapun itu. Aku nggak pernah menganggap owner itu sebagai kompetitor. Justru kalau ketemu dengan owner itu kita bisa sharing. Jadi Anas itu penjembatan untuk ketemu owner dan penjembatan untuk ketemu artis, dan dia itu sebagai nggak berani aku tak simpan tapi kayak cangkemku ngerti nggak sih kayak ngedumbel. Pengen ngomong. Paham nggak sih? Di otakku ini kan penuh ya teman-teman ya. Aku tuh pengen ngasih sesuatu sama Mila dan Valen. Tapi kayak aku tuh nggak berani ngomong karena aku takut barangnya nggak ada. Jadi kayak ngedumbel nanggone antara otak dan ini. Aku harus fix dulu. Ininya kita fix ini dulu aja deh. Fix tanggalnya dulu ya, tanggal berapa? Tanggal 21. Nanti kalau kalian nobar pakai baju Deli Wafa tuh, kalian bareng-bareng nanti kalian nge-tag kita gitu ya. Terus kalian pakai baju selain donatur dilarang aku keluarin nanti Deli Wafa part 2. Deli Wafa. Selain donatur dilarang ngawur. Nanti aku bikinkan desainnya. Desainnya tulisannya maunya yang di depan atau gimana atau yang di belakang. Tapi masa aneh ya. Kalau desain aku ngarep. Enggak, maksudnya kata-kata itu adanya di belakang, teman-teman. Kata-kata di depan tuh kayak aneh. Depan iya di belakang karena ada kata-kata di depan tuh kayak mana maksudnya? Kayak mana? Iya rata-rata di belakang. Kecuali Valen ya di depan ya. Iku ngawur. Khusus ngawur. Ya, nanti aku bikinkan selain donatur dilarang ngawur part 2 pas nanti di live-nya tanggal 20 spesial. Iya karena itu kayak kata-kata itu kayak terbesit gitu loh. Bener juga sih, selain donatur dilarang ngawur. Nanti ada yang anak-anak juga. Oh my god. Mending tuh jadi satu etalase Din. Kalau 2 etalase tuh bingung. Jadi orang biar langsung kayak klik gitu loh. Atau yang kids tetap ada tapi di varian yang gede tetap ada nih. Iya, maksudnya di varian gede tapi ada di varian tapi ada kids gitu loh. Oke. Minta kenangku Apa nih? Ketikmu bawa antara gak so tak waca sampean sumpah ngono rek sumpah kayak online shop rek. Ancen online shop ancen. Ya apa maneh? Busi. Businya itu nggak ferry. Apa ya di atasnya ferry busi gua apa? Busi motor. Cik, dukure mana itu loh apa sih? Busi gitu loh rek pokoknya dari kayak bener-bener. Pokoknya sebusi itu. Businya tuh ngebusi sampai ijone aku tulis dilarang ganggu. Nanti semoga kita ini ya aku tuh ada pengen aku kok gak wongnya kayak iso bojokan ya. Kayak iso gimmick ngono, ngerti paham gak sih? Kayak kepengen langsung ngomong tapi kan sebenarnya cuman ono nang otakku tok. Belum fix. Aku belum fix nggak berani sih. Pencair suasana dan kebetulan Anas nih di
dididik sama kita, sama Papi Tomli, sama aku tuh didikannya kita itu bener-bener keras kayak gitu. Jadi kayak memang dia paham kita kalau marahin beneran, kalau dia punya sesuatu yang bagus kita apresiasi. Makanya di next nanti tanggal 21 nanti Anas juga in frame kenapa agar lebih cair lagi suasananya. Sampai kita itu kemarin lupa kalau ternyata live jualan. Kita ngedance tuh lebih dari 10 dance, bener nggak sih? Betul. 10 dance, kemudian juga kemarin lebih kayak ngobrol, tapi kita sangat senang, kita sangat happy sekali, dan aku sangat mengapresiasi fansnya Chong Valen, Dek Mila juga, itu tanpa kita suruh ternyata kemarin juga udah peringkat 2 ya. Iya, 1,8 M ya kalau nggak salah. Itu aku sangat mengapresiasi karena aku sebenarnya tidak juga harus menembus target dan apa, tapi sebagai owner ya jelas maksudnya kayak ya ampun senang ya sebanyak itu. Maka dari itu untuk mengapresiasi di tanggal 21 tuh aku ada sesuatu untuk mereka. Aku masih telepon sama ownernya, ada sesuatu, tapi aku nggak bisa ngomongin di sini, nanti aja karena kalau belum deal nggak berani, aku masih dealing-dealingan dulu gitu. Bentar, ini apa nih komennya? Mi kok spam, Mi aku beliinnya ntar guys, bukan yang itu, yang sesuatu yang bisa digunakan pokoknya. Nantilah ya, tunggu sampai ini dulu aja, sampai fix dulu aku sama ownernya. Soalnya kenapa? Karena Papi Tomli juga musisi teman-teman. Papi Tomli tuh dulu tuh death metal, kalau kalian tahu. Papi Tomli tuh rambutnya ya dulu tuh dari atas lagi, rambutnya itu sepanjang ini tuh lebih panjang kayak gitu. Dan aku kalau inget Valen tuh juga ya ingat kita adalah orang perantauan yang ingin sukses, tapi yang membedakan adalah kita sudah menua kayak gitu, dan mereka masih muda dan masih menyala. Dengan menyalahnya ini semoga tetap menjadi pribadi yang baik, tetap rendah hati, karena sehebat-hebatnya orang rendah hati itu adalah akar dari kehidupan. Menurutku seperti itu. Astaga, kok jadi motivator. Makasih udah dibilang cakep. Soalnya kalau jujur ya, kalau Valen tuh kan semuanya anak-anak dia tuh sepertinya merantau semua ya. Yeah. Dan kenapa kayak vibe-nya dapat juga sama Dek Valen, karena sama-sama Jawa Timurnya itu yang pertama, sama-sama isok ngomong bahasa Jawane. Terus yang ketiga tuh dia satu frekuensi sama kita. Aku tuh sebenarnya orangnya itu suka guyonan, Re. Jadi tapi kembali lagi, kalau kalian kalem, aku kalem. Kalau kalian uraan, aku juga uraan. Cuman mesuh-mesuh nggak berani di sosial media kayak gitu ya. Maksudnya sebagai ini ya, representasi untuk yang nonton ya, nggak boleh juga terlalu ngomongnya mesuh-mesuh kayak gitu. Dan aku jujur, aku tuh lulusan, teman-teman kalau tahu, aku tuh